Halo Sobat Komunitas AP yang menyaksikan kami di YouTube channel serta di sosial media Komunitas AP. Kembali lagi bersama dengan saya William Darmawan dalam podcast yang menginspirasi, memberikan manfaat dan juga memberikan semangat untuk Anda pemirsa podcast semua yang menyaksikan. Dan tentunya podcast yang ditunggu-tunggu ini akan menghadirkan topik-topik yang bermanfaat dan memberikan banyak dampak positif ya untuk kita yang menyaksikan. Dan jangan lupa juga di awal untuk Anda subscribe channel YouTube AP Production atau Komunitas Anti Pelakor. Dan tentunya kalau kita melihat ya, korban dari perceraian baik dari pihak wanita atau juga pihak pria bahkan anak-anak itu pasti mengalami satu dampak psikologis. Kemudian untuk Anda yang mungkin pernah mengalami satu kasus seperti perceraian, ada juga dampak yang berkepanjangan atau seperti ada rasa trauma yang akhirnya membuat kita takut untuk melangkah ke depan, bahkan ada dampak yang lebih buruk dari itu. Nah, pada kesempatan podcast kali ini, topik kita adalah bagaimana menyembuhkan luka lama atau luka batin yang membekas, tampaknya nggak kunjung hilang ya. Tentunya bersama dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Sudah ada Dr. Yofi Yohanita, pakar hipnoterapi. Halo dokter, selamat datang di podcast AP. Terima kasih ya telah bergabung. Kemudian juga ada Mbak Ade Nova, founder Komunitas Anti Pelakor atau AP. Halo Mbak Ade, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semangat terus ya Mbak Ade ya. Pokoknya kalau ketemu Mbak Ade ini pasti semangat ya. Kita ngobrol-ngobrolnya santai aja ya dok ya. Karena obrolan kita ini memang santai tapi juga kena ya, menginspirasi. Nah, ngomongin soal luka lama. Jadi luka lama ini sepertinya begitu mendalam ya. Saya mau nanya ke Dokter Yofi, memang luka itu jenisnya beda-beda ya, terutama luka batin ya? Iya, sebetulnya semua keadaan yang ibaratnya tidak bisa atau tidak sesuai harapan atau sesuatu yang mungkin bisa dianggap merusak dari seseorang baik fisik ataupun mental bisa menimbulkan luka seperti itu ya, baik luka fisik ataupun luka batin, kira-kira gitu. Jadi itu pasti tertanam ya, tapi untuk jenis mungkin kuantitasnya atau kedalamannya itu berbeda-beda ya? Iya, pasti berbeda-beda, tergantung mungkin momennya. Terus dengan siapa luka itu terjadi, semakin erat hubungannya biasanya lukanya akan semakin dalam. Gitu. Dan semakin besar ekspektasinya dari seseorang itu atau dari suatu relationship itu, karena temanya tentang relationship ya, lukanya pun akan semakin besar. Kira-kira gitu. Tema yang kita bahas ini lebih spesifik ya ke relationship, hubungan rumah tangga, kemudian kasus-kasus perselingkuhan ya, atau juga mungkin masalah-masalah rumah tangga. Kalau begitu, saya masih akan menggali nih ke Dr. Yofi. Berarti Dr. Yofi, salah satu yang bikin trauma mendalam itu adalah juga masalah rumah tangga. Apalagi yang rumah tangganya udah berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun. Ini kalau dari case-nya sendiri yang dihadapi oleh Mbak Yofi itu gimana? Banyak atau enggak? Banyak. Terus terang yang datang ke saya untuk meminta bantuan gitu ya, terutama urusan relationship tentang rumah tangga cukup banyak. Baik yang akhirnya terjadi sampai perceraian ataupun masih berlangsung, ya ada tetap gitu. Jadi mereka datang macam-macam ya. Ada specific problem atau sebetulnya mereka datang dengan psikosomatis. Misalnya mereka ya nggak bisa tidur misalnya. Kecemasan, berat badan naik, berat badan turun, misalnya alergi, macam-macam. Ternyata setelah digali, ternyata ada problem mungkin trauma itu. Jadi bentuknya pun bisa cemas. Manifestingnya bisa macam-macam dari trauma itu sendiri. Nggak selalu trauma itu seperti serangan cemas gitu atau depresi, nggak juga. Kadang-kadang dia datang dengan rambut rontok, misalnya gitu. Jadi saya di praktek saya kan memang sebetulnya fokusnya ke wellness gitu ya. Jadi tetap menggali, tetap memakai cara-cara hipnoterapi sebetulnya untuk menggali sebetulnya akar masalah lainnya apa selain masalah fisik. Mungkin juga masalah mental yang seringnya disebabkan oleh traumatis juga, kejadian traumatis. Traumatis ya. Nah biasanya case-case traumatisnya di rumah tangga itu bisa dikasih contoh nggak
Ya paling sering sayangnya adalah perselingkuhan. Paling sering. Perselingkuhan bisa macam-macam ya, bisa perselingkuhan dengan hubungan dengan orang lain, atau perselingkuh masalah waktu, masalah keuangan gitu, masalah menyembunyikan keuangan, itu juga bisa ya dianggap gitu kan. Maksudnya suaminya tidak cerita bahwa oh ternyata dia punya uang, punya apa, tidak cerita misalnya. Atau ya yang paling sering salah satunya ya wanita lain biasanya, atau pria lain. Ada juga kebetulan soalnya kasusnya dari prianya gitu. Jadi case-nya sebetulnya cukup banyak ya, tergantung personalnya. Tapi kalau saya ambil sedikit garis besar, salah satunya adalah karena perselingkuhan, kemudian rasanya kurang percaya juga, atau menyembunyikan sesuatu juga, itu sebetulnya bikin pasangan kita jadi ini nggak sih, jadi kayak agak trauma atau cemas gitu. Lebih kehilang trust ya pada akhirnya, sehingga akhirnya relationshipnya sendiri pun mereka bingung pada akhirnya gitu kan. Bagaimana ini kan, ketika tidak ada percaya lagi kan susah ya gitu kan, mau gimana nih, mau maju terus atau mau melangkah kemana, mereka hilang arah. Hilang arah ya. Kapan itu mulai bisa percaya bahwa dia bisa mulai hidup baru, babak baru gitu? Sebetulnya gini, masalah kepercayaan babak baru tergantung dianya. Karena kalau orang klien datang ke saya biasanya mengekskludkan pihak keduanya. Maksudnya misalnya kalau yang datang istri gitu ya, suaminya nggak saya bawa-bawa dulu di dalam terapinya itu. Maksudnya di dalam benak pikiran si istrinya itu. Justru saya biasanya mengempowering si perempuannya ini sendiri. Karena gimana pun kita nggak pernah tahu isi kepala orang lain. Ya kan, kalau misalnya apakah dia berubah, tidak berubah, saya tidak tahu gitu kan. Tapi yang kita bisa pegang adalah mengempowering si perempuannya ini sehingga dia percaya diri, apapun yang akan terjadi, apakah suaminya entah bisa dipercaya lagi atau tidak, dia tetap sebagai manusia utuh yang bisa berjalan. Gitu. Tapi kalau yang saya dapat sebagian ya input yang baru awal ini perbincangan kita, memang menimbulkan trauma ya, kasus-kasus seperti perceraian, perselingkuhan, ketidakpercayaan. Nah, saya mau nanya pengalamannya Mbak Ade nih. Mbak Ade ini kan juga sebagai founder Anti Pelakor ya. Nah, memang pada waktu istilahnya gongnya pada waktu itu ya Mbak Ade, ketika tahu nih pasangan saya ternyata ya cheating di belakang, itu traumanya bisa digambarkan nggak sih? Ini karena pengalaman pribadi saya, waktu pertama kali saya mengetahui bahwa mantan itu cheating atau berselingkuh dan mempunyai affair yang cukup lama, 6 tahun di belakang pernikahan saya. Sekarang sudah selesai, kita sudah divorce. Namun trauma itu masih terbawa sampai sekarang. Trauma dalam arti ketidakpercayaan kita terhadap pria ya, atau pasangan, ataupun nanti bila ada pasangan baru gitu. Dan walaupun kita sudah memotivasi diri kita untuk lebih baik lagi ke depannya, itu tetap ya itu suatu yang lazim. Ada saatnya dimana kita down ya dok ya. Ada saatnya down, tapi itu nggak bisa kita kapan downnya nggak bisa. Jadi tiba-tiba aja kayak muncul. Nah itu mungkin ya dibilang trauma ya dok ya. Kemunculan itu. Pada saat itu kita muncul, tapi tentu ada, kalau untuk saya pribadi sih saya kasih waktu ya. Bisa berapa saat aja nih, nggak boleh nih lama-lama gitu loh. Sedih-sedihnya cukup 1 hari misalnya seperti itu. Masa 1 hari cepet juga loh Mbak? Karena itu akan muncul lagi, jadi itu akan menghilang. Jadi seperti ini, kayak gelombang. Seperti gelombang. Karena pada saat kita mengetahui pasangan kita cheating atau berselingkuh, hal yang pertama yang kita akan salahkan diri kita dulu. Pasti gitu, pasti ada apa nih yang kurang sama kita, ada apa, kenapa hal ini bisa terjadi, itu pasti. Dan itu yang membuat luka, di mana kepercayaan diri kita kayak udah nggak pede gitu loh, nggak percaya diri gitu loh. Nah itu yang luka, itu yang akan terus terbawa kalau kita tidak mengobati diri kita dengan memotivasi diri kita, melihat ke depannya menjadi ya ini bagian dari proses hidup. Ya, melihat ke depannya, masa depan dengan harapan lebih baik mendapat pasangan seperti itu. Tapi tetap walaupun pada saat itu kita merasa diri kita kuat, ada saatnya dimana kita down seperti gelombang tadi, naik turun, manusiawi sekali gitu. Dan itu tidak bisa dibilang, udahlah, udah berapa tahun yang lalu misalnya seperti itu, atau udah berapa minggu yang lalu gitu. Tidak bisa, hal itu akan timbul hilang timbul gitu. Trauma itu akan timbul hilang. Sebetulnya manusiawi ya. Sangat manusiawi sekali. Tapi memang harus ada proses healing ya dok ya. Tetap harus ada proses healing gitu loh. Proses itu jangan di cut, karena itu nggak bisa, itu memang waktu yang akan menjawab.
Nah, kalau dari case ya, Dr. Yofi, biasanya seseorang itu bisa move on. Misalnya aja ada yang bercerai karena suaminya berselingkuh atau punya idaman lain gitu ya, atau ada masalah-masalah lain seperti KDRT juga. Itu kan pasti bikin trauma dong. Iya. Nih dari sisi wanitanya contohnya ya. Nah, ini biasanya pemulihannya itu berapa lama sih? Atau tergantung orangnya? Iya, pasti tergantung orangnya dan langkah-langkah yang dia ambil untuk pemulihan. Karena banyak orang yang pada akhirnya sembunyi, mengabaikan, melarikan diri dari problemnya sendiri gitu. Jadi ibaratnya dia ingin melupakan, tapi biasanya kalau tidak di treatment dengan baik, dia hanya dipendam. Ini yang biasanya nanti muncul sebagai gelombang-gelombang itu. Memang ketika di treatment pun biasanya tidak hilang sepenuhnya, tapi minimal bisa diminimalisasi kemunculannya. Dan ibaratnya kita juga dilatih, biasanya saya juga melatih orang ketika muncul, bagaimana pola berpikirnya semuanya sehingga ketika muncul hanya sesaat atau mungkin hanya seperti kita ingat film, ingat apa, muncul tanpa ada emosinya. Gitu. Jadi sebetulnya kan yang jadi problem emosinya kalau kata saya. Benar ya sih? Kontrolnya itu. Ya, ketika sesuatu memori apapun, tidak hanya trauma muncul tapi dia masih membangkitkan suatu emosi, kan itu yang jadi problem. Nah, kalau saya prinsipnya gini, emosi itu timbul ketika ada satu sudut pandang. Ya dong, misalnya kenapa sih kamu marah, kenapa sih kamu bahagia, di baliknya kan ada sudut pandang. Sudut pandang ini yang biasanya kita disusun ulang. Di dalam hipnoterapinya, si sudut pandang ini yang kita susun ulang sehingga ketika memori itu pun muncul, tidak akan menimbulkan emosinya. Targetnya begitu. Kita tidak akan bisa merubah kenyataan dong bahwa oh itu sudah terjadi, bahwa ibu diselingkuhi misalnya gitu kan. Tapi cara kita memandang si kejadian itu yang dirubah. Sehingga ketika memori itu muncul, ibu nggak panas lagi, nggak emosi lagi, gitu loh target. Jadi hanya ingat ya, mungkin kita kan nggak bisa hilang dong ingetan dong. Tapi kalau kita ingat tapi nggak emosi kan itu kayaknya lebih baik. Misalnya aja kita punya mantan dulu gitu ya, putusnya nggak baik-baik. Ya mungkin inget gitu, tapi ya ingetnya tuh nggak marah, ya inget aja. Bahkan kadang-kadang bisa sebagai lesson. Oh pelajarannya begini gitu, tapi bukan lesson yang akhirnya jadi trauma. Misalnya, oh saya jadi nggak mau sama laki-laki lain, atau kalau suaminya ibu berkumis, oh setiap suami berkumis misalnya gitu kan, nggak begitu gitu jadinya. Jadi kita ambil lesson tapi secara bijaksana, targetnya itu. Nah kalau begitu ya tadi waktunya berbeda-beda ya Mbak Yofi ya. Untuk prosesnya orang tuh bisa move on itu sebenarnya tergantung niat juga, dan itu sebenarnya ada latihan. Nanti kita mau nanya juga gimana proses latihannya yang diterapkan oleh Dr. Yofi ya secara hipnoterapi. Tapi, nah tadi kan saya sempat ngebahas juga nih, ada sempat menyentil sedikit ya soal KDRT. Nah Dr. Yofi sendiri pernah nggak sih nanganin kasus KDRT gitu? Terus kalau dia trauma itu gimana tuh nyembuhinnya? Sebetulnya pernah, saya pernah beberapa kali pegang kasus KDRT dan itu cukup berat menurut saya karena ada fisik ya. Jadi trauma itu kan seringnya juga tersimpan di fisik. Jadi kadang-kadang yang saya tangani sulitnya ketika si trauma itu sudah masuk ke fisik, bukan hanya di kepala. Jadi sudah mulai muncul gejala. Itu yang menurut saya lebih susah untuk di treatment. Nah, menanganinya harus lebih intens memang. Dan saya sih saran begitu ada KDRT langsung visum dulu. Karena kita nggak pernah tahu kita masih mau bersama apa tidak. Karena kalau buktinya sudah hilang kita lebih susah. Gitu. Nah, biasanya kalau kasusnya memang KDRT, saya lebih akan nanya dulu ini masih mau bersama atau tidak, karena kan tetap gimana pilihan dia. Meskipun saya pasti menyarankannya kalau sudah KDRT mendingan jangan gitu ya, karena kita tidak pernah tahu nanti escalate KDRT-nya seperti apa. Kalau saya sih lebih baik mencegah gitu kan, kecuali mungkin suaminya atau istrinya itu karena ada juga KDRT yang dilakukan oleh istri gitu, di treatment juga. Nah kalau itu mendingan visum dulu, setelah visum treatment secepatnya. Jadi jangan sampai keburu dalam ibaratnya gitu. Ya, dan jangan sampai terulang lagi. Jadi kalau sudah terulang lagi itu agak sulit. KDRT itu kan ada berbagai, ada fisik, ada verbal. Iya, verbal yang paling banyak. Oh, verbal. Paling banyak terus terang. Tapi kalau menurut saya kalau sudah sampai fisik biasanya tingkatannya sudah lebih. Pasti nggak mungkin orang KDRT fisik tanpa verbal dulu. Biasanya gitu. Jadi kalau sudah ke fisik menurut saya udah lebih berat lagi. Verbal di sini maksudnya kalimat kasar gitu ya. Kalimat kasar, kalimat merendahkan. Misalnya kamu tuh bukan apa-apa kalau tanpa saya, itu juga menurut saya sudah abuse ya. Banyak orang tuh yang
dimanipulasi sehingga dia tidak bisa keluar dari suatu kondisi perkawinan yang tidak bahagia karena dia selalu dimanipulasi bahwa di luar sana tuh kamu nggak ada apa-apanya. Jadi si orang tuh dibikin tidak berdaya, tidak punya pilihan, tidak berdaya sehingga dia sulit untuk keluar dari situ. Padahal bisa jadi ketika keluar dari rumah lebih berdaya ya. Kebanyakan sih begitu. Lebih bahagia. Bahagia, curhat ya Mbak Ade. Curhat ya Mbak Ade malah bisa memberdayakan para wanita yang tentunya masih struggle survive ya dengan membentuk komunitas anti pelakor dengan berbagai macam kegiatan yang positif. Nanti kita bahas juga ya di sesi-sesi akhir. Tapi saya menarik loh Mbak Yofi ya. Ini apa kalau kita membahas tentang case per case tadi memang ini mungkin nggak cukup ya 30 menit durasinya. Nah, kalau dari kasus-kasus yang dihadapi oleh Mbak Yofi, nah itu kan pasti butuh keinginan mereka juga dong untuk segera pulih, ayo dong cepat move on gitu. Jangan sampai trauma ini begitu keinget terus sampai nggak produktif, kerja juga jadi nggak semangat gitu ya. Nah ini dampaknya Mbak, biasanya kalau kita terlalu larut dalam sebuah trauma itu apa sih? Selain ya cemas pasti ya. Nah ini saya pengen ngebahas sisi yang menarik ya. Kadang saya menemukan orang itu juga kayak adiktif dengan dramanya. Karena di sini kan ada permainan hormon, permainan emosi di mana ketika banyak orang yang after fighting sex misalnya gitu, itu sangat luar biasa katanya. Jadi kadang-kadang ketika abis fighting mereka berbaikan, nah berbaikannya ini kayak candu. Jadi sometimes mereka justru mengulang-ulang itu tanpa sadar, tidak mau keluar dari kondisi itu karena mencari kebahagiaan yang sisi belah sini. Padahal itu sebetulnya hanya kamuflase dari suatu hubungan yang pada akhirnya akan ngeluping aja begitu. Nggak sehat. Yes, dia berharap bahwa mungkin lakinya atau istrinya akan berubah gitu kan setelah ini, terus terjadi lagi dan itu ikatannya akan semakin dalam karena kayak tadi Ibu bilang, apa yang salah dengan saya kan para perempuan lebih cenderung senang menyalahkan diri. The moment si perselingkuhan itu bukan terjadi lagi, lebih tepatnya ketahuan lagi misalnya gitu kan, dia kan misalnya akan semakin mempertanyakan, dia PD-nya akan makin turun sehingga makin susah sebenarnya keluar dari situ gitu. Jadi memang sebaiknya begitu tahu apapun keputusannya mau cerai ataupun tidak, biasanya saya sarannya cepat terapi dulu. Karena jangan sampai masalah yang kemarin menjadi proyeksi kehidupan kita sekarang, itu akan lebih berat. Kebayang ya Mas ya, misalnya kan kemarin berantem nggak diberesin nih ini, sekarang berantem ini akan lebih berat lagi efeknya kan. Jadi kayak bawa bebannya makin banyak. Kayak bola salju. Yes, kayak gitu. Sedangkan kalau kita di terapi nih sebelah sininya dihilangkan, belah sininya berarti kan kita menghadapi yang sekarang lebih real. Kalau kita terus menyalahkan, apa yang salah, kita akan makin melihat, saya salahnya ini, salahnya itu, makin nggak pede, makin nggak bisa keluar dari kondisi itu. Nah, bentuk terapinya Dok, ini sekarang lebih ke pengobatan. Yang di terapinya itu apa? Selain kalau sisi untuk trauma luka lama, tapi kalau perilaku-perilaku yang bisa diterapi itu apa contohnya? Misalnya mungkin kalau KDRT itu ya mungkin perlu ya, tapi yang lain itu seperti apa? Kalau misalnya seperti gini, misalnya masalah verbal aja ya, misalnya kita dibikin tidak pede sama si pasangan, misalnya kamu misalnya gemuk lah gitu ya, di luar sana banyak yang cantik misalnya seperti itu. Berarti terapinya pertama adalah jangan melihat sudut pandang dia sebagai sudut pandang kita, gitu kan? Kita melihat bahwa itu sudut pandang dia terhadap saya, bukan berarti saya seperti itu. Kalaupun kita merasa, ya lucu juga nih kalau kita lebih kurus, bukan karena untuk menyenangkan dia, karena kita berarti memberikan posisi tinggi ke dia sehingga kita makin rendah. Nomor 1, lakukan semua yang ingin kita perbaiki tentang kita untuk kita dulu. Karena kita yang nanti akan fair memvalidasi apakah iya apa enggak. Kalau si pasangan melakukan itu hanya untuk merendahkan kita, apapun yang kita lakukan nggak akan pernah benar pasti. Kita akan dibalik-balikin di saling pengalaman. Betul. Ya Bu ya, pasti gitu kan. Iya katanya. Nah, jadi buat kita dulu. Jadi biasanya saya akan memberikan PR untuk merubah sudut pandang dulu, sudut pandang tentang kita. Yang kedua, tadi kayak Ibu bilang, pikiran buruknya kan muncul terus ya, muncul lagi. Nah, yang harus diingat, tidak semua pikiran buruk harus dipikirkan yang muncul. Jadi pikiran buruk muncul nih, nggak harus kita fokus ke situ. Kita hanya perlu tahu, pikiran ini muncul. Kita bertanya sama diri sendiri, ini perlu kita pikirin nggak? Karena pikiran buruk itu muncul, sebetulnya otak mencoba memberitahu kita untuk bahaya nih. Biasanya ada something yang kita tidak sadari yang mengingatkan pada kejadian itu. Misalnya maaf, ketika Ibu ketahuan diselingkuhi, waktu itu ada lagu apa? Biasanya gitu. Atau suasananya bagaimana?
Nah, ketika ada trigger yang sama, biasanya memori itu muncul tuh. Nah, ibu cuma perlu lihat ini beneran bahaya apa enggak. Kalau nggak beneran bahaya ya udah. Nanti ya, biasanya gitu. Saya suka ke pasien bilang aja nanti ya, atau sama kita dicatat. Oh ini masih muncul. Nanti saya bawa ya ke terapi berikut. Biasanya ke pasien suka gitu. Nanti bawa ya ke terapi berikut. Gitu. Atau misalnya kalau kalian sudah belajar bagaimana cara melepaskan kan banyak ya. Ada EFT, ada self hypno, ada rilis dengan nafas segala macam bisa dilakukan misalnya gitu. Oh jadi ada terapi-terapi yang bisa dilakukan secara individual ya? Secara individual untuk meredus sebetulnya. Gimana tuh contohnya dok? Yang di rumah ya mungkin belum sempat ke hipnoterapi atau belum sempat ke psikolog ya. Ini dalam keadaan yang begitu cemasnya karena ada masalah dengan pasangannya. Nggak selalu selingkuh ya masalah ini ya. Bisa juga masalah miskomunikasi atau juga cara ngomong pasangan kita yang kasar. Pokoknya ada aja kan namanya masalah rumah tangga. Sebetulnya paling gampang menurut saya teknik nafas dulu. Dengan kita fokus ke nafas, sebenarnya kita fokus ke satu masalah. Jadi kita mengalihkan dulu dari si masalah yang sedang begini di kepala untuk ke nafas. Karena the moment kita fokus ke nafas, kita akan sadar bahwa oh saya saat ini tidak dalam bahaya. Saya sedang bernafas. Kan kalau kita fokusnya ke masalah, kita akan wah bahaya nih, terus aja gitu. Jadi alihin dulu ke nafas. Itu sudah gitu, afirmasi diri sendiri bahwa ini cuma pikiran yang menarik saja. Tarik nafas, buang. Gitu. Jadi kita berlatih otak kita bahwa oh ini cuma menarik. Menarik itu karena ada something yang brain coba untuk hati-hati diketok-ketokan kita. Tapi ketika kita bilang oh cuman menarik, oh ini cuman memori, oh cuman apa. Sebetulnya otak itu akan disadarkan. Cuman kadang-kadang kita sendiri yang mematahkan. Oh tapi kan gitu kan segala macam kan. Biasanya gitu. Jadi ini terus terang perlu latihan. Kadang-kadang gini, kadang-kadang aku ngelihat bahwa banyak pasien yang dia sendiri kayak pengen meyakinkan bahwa oh ini ada masalah gitu loh. Bahwa ini saya tuh ada masalah gitu. Jadi meyakinkan. Jadi dia mengescalate feelingnya itu. Kalau saya sih selalu bilang, yes kamu ada masalah, tapi apakah mau terus dikuasai oleh masalah itu? Kalau kita terus ada di masalah itu, kita nggak bisa maju dong, benar nggak? Kita nggak bisa jadi kembali diri kita yang paling hebat, gitu kan? Nah biasanya kalau tidak, saya juga pakai teknik EFT namanya. Kalau EFT kan Emotional Freedom Technique, dia tapping. Ada tapping, kalau di googling banyak kok gitu ya. Tapping aja selama lagi stres sambil buang nafas, tarik nafas, tapping. Karena dia itu memecah stres yang terkunci di saraf-saraf di vagus. Oh, tapping apa aja? Kepala atau? Jadi dia titik itu di sini, ya, ada di sini, dua, ada di sini, ada di sini, ada di sini, dan ada di tangan. Gitu. Jadi dia sebetulnya melepas yang dari kepala ke badan. Kalau orang sampai anxiety gitu kan, panic attack itu kan sebenarnya udah masuk ke badan. Ketika dia nafasnya jadi cepat, apa segala macam, kan badan sudah bereaksi. Jadi di-cut. Gitu. Atau teknik mata. Kalau zaman dulu ingat nggak sih kalau orang hipno pakai bandul? Oh iya. Nah, itu sebetulnya dengan mata geser, kita lurus geser kiri banget, itu juga melepas tension yang ada terikat di saraf-saraf yang akhirnya relaksasi ya. Ya, sebenarnya kayak ngelepas gitu. Sebetulnya seperti itu. Makanya kan kalau orang lagi histeris apa kan suka kadang-kadang ditepok, digaplok, dibanjur. Sebetulnya itu untuk ngelepasin si tension yang ada di sarafnya itu, sebetulnya gitu. Jadi harus dikeluarkan justru, direlaksin, dilepas. Direlaksin. Karena dia harus disadarkan bahwa kamu tuh nggak dalam bahaya. Reaksi itu kan sebenarnya spontan karena alam bawah sadarnya merasa bahwa lagi dalam bahaya, sehingga dia bereaksi seperti itu. Jadi ini sebenarnya teknik yang sederhana yang bisa dipraktekkan juga ya di rumah ya. Nah, sebaiknya jangan tunggu sampai serangan kalau menurut saya. Kalau sudah tahu tekniknya, rutin aja lakuin. Gitu. Apalagi kalau tahu, oh saya mau ada tension yang lain nih, misalnya ada yang something bikin stres, mau presentasi kek, mau kemana, mau apa, lakuin aja untuk ngerelaksasi. Karena tekanan kita juga apalagi di kota-kota besar sekarang juga cukup besar ya, bukan hanya di rumah tapi juga di pekerjaan, bahkan di jalan pun itu cukup tantangan ya. Jadi ini salah satu teknik yang sederhana yang sebenarnya bisa dipraktekkan. Nah, sampai tahapan apa kita mentoleransi? Oke, kita masih begini, oke saatnya kita untuk konsultasi ke kalau ahli. Sudah mulai mengganggu hidup, sudah kita jadi tidak bisa bekerja, jangan sampai tidak bisa bekerja banget ya, maksudnya di kerjaan lebih banyak tidak fokusnya daripada fokusnya. Mulai kita merasa buat apa sih hidup ya kalau gini, mulai kita mempertanyakan nilai hidup kita, apa segala macam, itu baiknya udah langsung terapi. Itu ke arah depresi ya? Takutnya ke
Takutnya ke arah depresi. Oke. Gitu kan, mulai kalau orang misalnya quarter life crisis, midlife. Nah, ini mungkin life crisis yang sudah mulai kita mempertanyakan, kalau gini aja apa gunanya dong, misalnya gitu ya. Gitu. Atau misalnya percuma aja saya pintar ini tapi nggak ini. Nah, itu menurut saya udah mulai deh. Pasti ada sudut pandang yang harus dibenerin. Kalau nggak kita nanti takutnya ke arah depresi. Ya, makanya kita butuh pertolongan ahli ya. Untuk agar kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, lebih baik mencegah. Jauh lebih mudah mencegah. Jadi kita bisa melihat nih saat ini situasinya seperti apa ya. Betul. Mungkin masalah-masalah yang sedang kita hadapi, mungkin kalau sudah mulai mengganggu kehidupan kita sehari-hari, kerja kita, atau yang kuliah juga gitu ya. Jadi nggak produktif, atau mungkin mulai menyalahkan diri sendiri, itu perlu konsultasi ke ahlinya. Atau mulai muncul tadi yang saya bilang psikosomatis. Dari mulai gatal-gatal, misalnya rambut rontok, GERD, misalnya susah tidur, badan tiap hari pegel-pegel, padahal ngapa-ngapain, itu juga satu tanda sebetulnya, tanda dari fisik. Susah tidur juga ini satu tanda ya. Iya, ini bisa. yang paling mungkin Bukan ada karena juga kopi nih. ya, tapi. Bukan karena kopi. Soalnya saya pernah punya pasien menarik banget, ibu-ibu parubaya lah ya. Dia datang ke saya dengan susah tidur. Pertama kali ngobrol dia bilang sejak COVID. Jadi kan saya fokusnya ke COVID dulu dong. COVID ada apa, fisik segala macam. Ada perbaikan, saya mulai turunin stresnya, ada perbaikan, tapi tidak selesai masalahnya. Akhirnya waktu saya mulai masuk ke hipno, mulai gali, ternyata suaminya pernah nikah lagi dulu. Meskipun sudah bercerai nih. Nah, dia bilang, tapi udah lama bu, gitu kan, udah lama dok, gitu, nggak ada hubungan kayaknya, nggak apa-apa bu, kita beresin aja, gitu kan. Waktu itu kan nggak pernah proper diberesin tuh, meskipun suaminya udah cerai dan balik lagi sama dia, tapi kan nggak pernah proper beresin. Diberesin, itunya tidur deh. Padahal dia keluhannya kalau susah tidur tuh karena takut mati. Karena kan, COVID itu. bilangnya karena COVID, dia bilang. Jadi kan saya fokusnya ke situ ya, nggak ngeh ke sini gitu. Begitu ini kok nggak beres-beres aja, masalah takut mati udah saya gali-gali, udah saya keliring-keliring, nggak ada. Ternyata itu. Ininya beres udah selesai. Selesai masalahnya. Ada masalah yang belum tuntas ya. Nah, Berapa tahun yang lalu, udah lama banget. Padahal udah kembali lagi menikah, tapi ternyata luka lama itu masih terpendam ya. luka lama ya. Saya sebenarnya mau nanya Mbak Ade sih, tapi saya nggak berani karena dia yang ngundang saya. Nah, Mbak Ade, tapi kalau ngomongin soal tadi ya, nggak bisa tidur gitu-gitu. Kalau Mbak Ade dulu bisa segitu juga nggak bisa tidur. Sebenarnya hal itu terjadi di saya sih. Sudah pernah terjadi waktu awal-awal ya ketahuan selingkuh ya, awal-awal perceraian seperti itu gitu. Nah itu memang pernah terjadi di saya sampai saya nggak bisa tidur. Padahal bukan karena minum kopi gitu kan, bukan karena apa gitu, sampai jam 3, sampai jam 4 gitu lah. Sampai minta obat tidur waktu itu, ya kan, obat tidur. Tapi juga hanya tidur 3-4 jam bangun lagi. Ya karena masalahnya sebetulnya belum selesai kan? Selesai, ya. Pada waktu itu. Belum dirapiin ya dok ya. Tapi belum reda, baru awal-awal gitu loh. Tapi kok menggantung ya Mbak? Iya menggantung. Tapi sekarang alhamdulillah sih udah mulai pelan-pelan, udah mulai tertata pelan-pelan ya. Saya tidak bisa bilang langsung mulai tertata. Cuman yang sekarang kekhawatiran saya sih sebenarnya lebih kepada anak juga. Karena anak kan traumanya dewasa sama traumanya anak beda ya dok ya. Traumanya dewasa, traumanya anak. Anak yang masih buat saya pribadi itu PR banget gitu. Saya sendiri masih PR gitu loh, tapi plus anak gitu. Anak tuh PR banget gitu loh. Jadi yang ketakut ke sekolah, nggak mau belajar, yang ya emotional eater gitu dok ya, gitu loh. Kemakanan, ya. berat badan ya. Emotional eater, ya kayak gitu. Jadi yang sudah di luar kebiasaan. Dan itu terjadi kapan ya? Setelah ketahuan mantan selingkuh, udah mulai arah-arah cerai dan setelah cerai, awal-awal cerai. Gitu. Dan kemudian itu benar-benar mengganggu sehari-hari ya Mbak ya. Akhirnya Mbak Ade memilih untuk tadi konsultasi ke ahli ya. Ya, kemudian saya konsultasi ke dokter. Ya alhamdulillah ada progres ya, tapi tetap harus konsisten karena ya itu. Karena dalam kan. Dalam luka yang paling dalam itu yang agak susah untuk kalau nggak kita gali ya, kalau nggak kita ini. Dan masalahnya kalau buat anak nggak ada bekas bapak. Kalau buat istri kan ada mantan suami. Kalau anak kan kebawa terus nih. Ya, itu yang jadi problem juga sebetulnya. Apalagi Instagram, media sosial dia bisa lihat kan kondisinya
bapaknya dengan wanita lain misalnya seperti itu membuat dia kembali lagi terulang pikirannya alam bawah sadar dia gitu. Nah Mbak Ade, kalau di komunitas ya, kita kembali ke komunitas AP itu, dari korban-korban yang bergabung di komunitasnya itu, apa cerita-cerita trauma yang mereka pernah sampaikan ke Mbak Ade? Mbak Ade ini kan merangkul mereka juga ya. Apa contohnya? Pada saat mereka saling sharing ya, banyak hal yang mereka bicara ya tentang trauma ya verbal ya, tentu ya, trauma verbal, ada juga yang KDRT fisik ya, tapi lebih kepada tidak percaya diri. Gitu loh, lebih kepada tidak percaya diri, jadi merasa menyalahkan diri sendiri, dan itu kuat sekali gitu loh. Nah, walaupun mereka kemudian sudah menikah lagi ya, banyak udah menikah lagi, tapi tetap yang namanya tidak percaya diri itu menjadi kayak batasnya mereka lah gitu loh, sehingga kadang-kadang muncul lagi gitu. Ya mungkin karena dia belum diobatin ya dok ya kali ya, luka lamanya ya. Kadang-kadang kan gini, yang jadi masalah, saya nggak tahu sampai segimana kasusnya ya, tapi kadang-kadang kalau misalnya sampai sudah ada koneksi nih antara si ya misalnya pelakornya gitu ya dengan ini, kadang-kadang kan mereka juga menonjolkan itu, mungkin mereka lebih cantik, lebih apa misalnya gitu ya, tapi ada juga yang enggak sebetulnya. Cuman si perempuan ini selalu merasa bahwa salahnya dari mereka. Jadi apakah suaminya yang meyakinkan bahwa ini salahnya secara langsung atau tidak langsung, atau dari pihak perempuan lainnya. Bisa juga seperti itu. Jadi ini yang harus cepat-cepat dirapikan kembali. Maksud saya gini, kalau saya sih ngelihatnya, jadi kalau saya selalu bilang ke pasien gini, apapun yang datang ke kita filter dulu, kita sortir dulu. Tapi bukan berarti kita nggak mau lihat sama sekali sisi yang yang bisa membuat kita jadi lebih baik. Misalnya kita jadi lebih aware, lebih pintar, lebih apa. Banyak perempuan-perempuan yang korban perceraian karena laki-laki atau perempuan lain bisa lebih maju lagi kalau dia mau berkaca dan tidak menjadi mental victim. Kalau saya lihatnya gitu, lihat aja bahwa oke, ini part of life gitu kan. Memang unfortunate seperti ini, tapi and then kita mau apa dari kondisi ini? Mau tetap ada di situ atau mau keluar dari situ dan thriving lah istilahnya gitu, nggak hanya surviving doang, gitu istilahnya. Ya itu awal saya bikin komunitas anti pelakor. Jadi energi yang saya terima itu kan energi yang luar biasa dok. Waktu pertama kali kita tahu bahwa dia selingkuh. Nah pada saat energi itu saya ada dua pilihan kan, mengambil itu energi menjadi negatif, merasa kita tidak berharga, atau mengambil energi itu dibalik jadinya, menjadi kita sangat berharga. Makanya kemudian saya membuat komunitas anti pelakor dalam rangka untuk merangkul yang wanita-wanita yang ya terjadi karena pelakor, rumah tangganya berantakan, hidupnya jadi berantakan, finance-nya juga berantakan seperti itu. Jadi kita coba untuk merangkul mereka, kita coba bikin mereka lebih percaya diri lagi, udah menutup masa lampau, menata masa depan lebih baik. Gitu. Kalau gitu dokter, nih pesan-pesannya ya kepada yang nonton YouTube kita pada kesempatan kali ini. Apa yang disampaikan supaya lebih berdaya lagi walaupun masalah masih ada, dan apa yang perlu dilakukan juga nih antisipasi jika ada masalah-masalah baru datang. Ini tipsnya seperti apa? Sebetulnya pesan kesannya gini, kita berdua sama-sama korban nih dulu, gitu. Jadi saya juga ngalamin hal yang sama ibu, tapi kita bisa dijadi contoh bahwa kita bisa keluar dari kondisi itu yang perlu diyakinin. Bahwa sebetulnya satu masalah itu selalu besok tuh atau lusa atau hari ke depan pasti ada jalan keluar. Mungkin bukan sekarang, tapi secepatnya. Nah, lalu lihat kondisinya sekarang. Biasanya pertanyakan lagi, saya selalu bilang ke pasien, coba pertanyakan, apa yang kita inginkan sebenarnya? Gitu. Kita pengen hidup yang seperti apa? Visualisasikan itu. Kalau kita sudah tahu apa yang kita mau, kita visualisasikan, kita cari cara. Gimana caranya kita bisa ke titik itu? Bisa cepat, bisa lama. Semakin kita aware, semakin kita sadar mau memilih, kita akan lebih ditunjukkan nanti sama Tuhan. Ketemu ini, lihat ini gitu kan, tiba-tiba ada ide ini, pasti bisa keluar. Jangan pernah melabelkan diri sebagai victim. Gitu. Ini keadaan yang menimpa saya, tapi saya bukan victim. Kalau saya victim berarti kita melepaskan power kita, keberdayaan kita kepada si perempuan itu atau si suami itu. Jadi kita tidak berdaya karena kita yang melabeli kita bahwa kita ini victim, kita nggak bisa apa-apa. Jangan. Justru adalah apa yang bisa kita lakuin untuk merubah ini. Gitu. Mau rubah ke apa? Ya ke titik yang itu, yang kita sudah ciptakan. Kita mau ke situ. Pelan-pelan aja lah. Misalnya setahun ke depan, 2 tahun ke depan. Biasanya saya pasti kasih anchor itu supaya bisa jalannya
ada arahnya. Gitu. Terus kelilingi kita dengan orang-orang yang positive vibe, itu penting banget. Setuju ini. Ya, Gitu. positive vibe, Ya kan? Paling bahaya orang kesannya mendukung tapi malah makin ngejerumusin. Ada ya. Ada. Saya pernah waktu itu di suatu acara keluarga di mana saya ditanya kan, kamu dengan ya kita tidak muda lagi, apa yang kamu ingin, what you looking for the next, ya kan, for the future. Saya bilang ya saya pengen bahagia. Saya bilang gitu. So lo mau nikah lagi? Ditanya gitu kan. Ya of course, kalau gue misalnya menemukan seseorang yang tepat yang bisa membuat kita menjadi bahagia, why not, gitu kan. Tapi itu kan kamu akan mengabdi lagi sama dia, gitu. Dan kamu akan merasakan lagi, ya seperti itu misalnya ya, unfortunate atau apa gitu. Kamu akan mengabdi lagi ya seperti biasa lah ya, sebagai housewife atau sebagai seorang istri layaknya. Terus saya bilang gini, saya ambil simple aja karena saya mungkin tipe orang yang positif ya. Saya ambil bilang gini, well, kita nggak bisa tahu apa yang ada di depan mata kita, saya bilang gitu. Tapi yang kita tahu, kita berhak untuk bahagia. Jadi lakukan hal-hal yang kamu sukain, walaupun itu melanggar segala bukan agama ya, bukan maksudnya melanggar pandangan orang, tidak sesuai dengan pandangan orang, adat budaya, ya pandangan orang mungkin menyeberang. Tetapi kalau itu memang bisa membuat kamu bahagia, kamu akan mendapatkan nilai atau value di mata kamu dulu, baru di mata orang. Maka kamu bisa membantu orang lain. Saya selalu bilang gitu ke keluarga saya waktu itu. Dikelilingi dengan orang-orang yang positif. Sekarang gini, ini saya cerita masalah pribadi ya. Dulu waktu saya lagi single, kan saya berdayakan dong. Saya ikut training ini, itu, masuk TV, segala macam. Tapi akhirnya, ya memang bukan akhirnya, pada saat itu tidak ada yang cocok dengan saya, ya udah saya jalan aja. Salah satu teman saya ngomong gini, kamu kalau jadi perempuan jangan terlalu hebat, nanti laki juga takut. Ada ngomong gitu kan. Jadi kalau lakinya takut sama saya juga nggak mau. Saya tinggal jawab gitu kan. Saya juga nggak. Jadi hati-hati berteman, karena itu menentukan banget kita positioning di mana. Jadi surrounding dengan orang-orang yang vibe-nya sama, positifnya sama, tidak sirikan, tidak jelesan juga. Hati-hati, itu juga bisa. Ada banyak yang jelas gitu juga ada. Banyak banget gitu. Pasti bisa. Saya sih yakin, karena saya living proof, ibu living proof. Terus juga pasien-pasien saya juga banyak ceritanya yang berhasil kok. Gitu. Pasti bisa ya kita. Pasti bisa. Tinggal mau memilih nggak dan mau melakukannya. Jadi gini, bukan hal yang gampang juga kan ya Bu ya, untuk ya itu ya kayak circle ya, muter-muter. Terus memilih, memperdayakan diri, capek ya istirahat, jangan berhenti, ibaratnya gitu. Pastilah ada naik turunnya pasti ada gitu. Tapi kita pasti eventually akan sampai. Kalau udah sampai, tanya apa yang lebih baik dari ini. Jadi kita upgrade terus. Gitu. Upgrade terus, wah luar biasa ya. Tips dari Dr. Yofi ya, semoga bermanfaat. Dan untuk Anda semua yang menyaksikan podcast kita di kesempatan sesi kali ini, apa yang disampaikan oleh Dr. Yofi tadi bisa menginspirasi kita semua untuk lebih berdaya, lebih semangat lagi, lebih antusias lagi, dan lebih produktif lagi dalam menghadapi hidup. Walaupun masalah itu pasti selalu ada. Dan tips-tips yang disampaikan Dr. Yofi tadi semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Dr. Yofi. Mbak Alia, terima kasih banyak atas waktunya. Dan untuk Anda semua yang menyaksikan, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube AP Production, dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami. Saya William Darmawan ucapkan terima kasih, sampai jumpa.